Teman sekalian, masih di channel saya. Kita masih membahas mengenai Arthur Schopenhauer. Jadi di pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai metafisika kehendak dari Arthur Schopenhauer. Jadi metafisika adalah suatu pemikiran filsafat berbicara mengenai apa itu realitas, gitu kan. Jadi realitas, kemudian segala representasi dari realitas itu seperti apa. Jadi kehendak merupakan dasar realitas yang memiliki kesadaran. Jadi setiap yang memiliki kesadaran, dia bisa memahami tentang adanya kehendak, yang tentu saja kehendak ini bukan hanya kehendak yang ada pada diri manusia, tapi kehendak yang melingkupi alam semesta ini. Ini adalah pembahasan mengenai metafisika. Tadi sudah kita jelaskan bahwa metafisika dari Schopenhauer adalah berbicara mengenai kehendak. Nah, jadi kehendak melampaui segala fenomena fisik. Kehendak melampaui dunia ini, gitu kan. Nah, kehendak ini selalu bergerak, selalu menciptakan sesuatu, selalu kehendak ini menciptakan suatu perubahan. Karena itu manusia yang memiliki kehendak, kita ini adalah representasi dari kehendak yang semesta itu memiliki juga keinginan, dan keinginan itu, segala kemelekatan itu yang membuat kita menjadi punya dasar untuk melakukan sesuatu. Hal ini menyebabkan adanya keinginan yang tidak terpuaskan, segala bentuk pemikiran yang tidak tercapai sampai kepada akar persoalannya, atau tidak terselesaikan persoalan hidup kita, itu menjadi bagian dari suatu perenungan mengenai penderitaan. Setiap orang menurut Schopenhauer itu pasti menderita dengan keinginannya. Nah, karena ada kehendak itulah yang menciptakan suatu keinginan di dalam memahami realitas, keinginan ingin memuaskan kepuasan fisiknya, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan pemenuhan hidup yang cukup. Tapi bagi mereka yang tidak hidupnya mendapatkan semua itu menjadi suatu penderitaan. Bahkan karena penguasaan orang-orang di dalam kapital, sebagian orang menjadi tidak berdaya karena tidak mendapatkan kapital itu. Jadi memang dunia ini penderitaan. Satu sisi yang cukup baik dari Schopenhauer adalah berbicara mengenai empati. Empati adalah moralitas. Itu adalah dasar moralitas agar kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, dengan etika moralitas ini, ya, kita bisa menempatkan posisi pada diri orang lain. Dan sebaiknya kita bisa saling menjaga dengan mereka yang sedang dalam